Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hair Channel dimanapun kalian berada. Saat ini aku akan menguak tentang sejarah Ki Buyutong Desa Penpen. Ada misteri apakah dan dari sejarah Ki Buyutong memperdalam agama Islam di wilayah Desa Penpen dan sekitarnya. Buat para sahabat Hair Channel dimanapun kalian berada, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe sebanyak-banyak mungkin, karena subscribe itu gratis sahabat. Dan juga jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis hanya di Hair Channel di YouTube Wong Penpen Ajak Lalen. Oke sahabat, inilah dia videonya. Kita akan kupas tuntas tentang sejarah Ki Buyutong Desa Penpen. Laku nestamaya wara kalawan Mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Semoga sedulur kabeh diberikan kesehatan, kewarasan, diberikan rezeki yang jembar. Tim Jejak Wali Nusantara masih berada di daerah Penpen, yang mana sekarang kita akan menelusuri sejarah tentang Ki Buyut Pentol. Siapa nama asli Ki Buyut Pentol dan bagaimana riwayat perjalanan hidup beliau. Di sana sudah ada Kang Faisal dan Kang Kiai Abdul Malik, yang mana masyarakat sekitar memanggil Kang Adung. Sedulur Nusantara, ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Turmudi an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi faqad uzina li Muhammadin fi ziyaratil kubri ummihi fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Dari Buraidah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pernah melarang kalian untuk berziarah, tapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka kalian berziarahlah, karena ziarah kubur dapat mengingatkan pada akhirah ataupun mengingatkan kita tentang kematian. Sedulur Nusantara, ayo kita terus berziarah ke orang tua kita yang sudah meninggal, berziarah ke orang-orang sedulur-sedulur kita yang sudah meninggal, apalagi kita berziarah ke makam para waliullah. Kita mengharapkan keberkahan dari orang-orang soleh, mengharapkan keberkahan dari para kekasih Allah. Terus telusuri Jejak Wali Nusantara. Jangan lupa like, share, and subscribe.
Seru Bang. Makan kan. Jam Melayu. Sendalnya ketinggalan. Sendala ketinggalan. Kok dikit? Padahal bayangan sendiri. Kaget. Jangan lupa subscribe. Sedulur Nusantara, alhamdulillah kita sudah berada di Makbaroh Ki Buyut Pentol. Dan alhamdulillah kita sudah berziarah tadi ke makam Ki Buyut Pentol yang berada di belakang kita. Di tengah-tengah kita sudah ada Kiai Abdul Malik. Nanti kita akan bertanya-tanya tentang sejarah riwayat Ki Buyut Pentol. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Pak Kiai Abdul Malik berkenan untuk bersama kita tim Jejak Wali Nusantara mengulas sejarah Ki Buyut Pentol. Ada Bang Faisal barangkali ini. Pak Kiai, Pak Buyut Pentol ini nama aslinya siapa? Namanya Syekh Rujit Nala atau Syekh Roja Anala gitu. Jadi orang yang kembali kepada Allah gitu, orang yang mengharapkan istilahnya suatu kebaikan dari Allah. Bisanya disebut Ki Buyut Pentol itu bagaimana ceritanya Pak Kiai? Ya dulu itu waktu pembangunan Danau Setu itu dulu itu selalu nggak kuat bendungan itu, nggak kuat, sehingga yang terakhir yang mendoakan agar Danau Setu itu nggak jebol, makanya didoain sama Syekh Buyut Pentol. Lalu sampai sekarang itu belum pernah jebol lagi. Ya, subhanallah ya. Iya, salah satu Keistimewaan ataupun karomah dari Ki Buyut Pentol. Iya. Itu. Terus bagaimana cara dakwah Pak Buyut Pentol ini di lingkungan masyarakat ini? Ya kalau bagi saya sih karena istilahnya tahu patah dari orang tua aja, ya kurang paham saya juga. Di sini itu termasuk di satu desa ini yang menyebabkan Islam yang pertama itu ya Syekh Pentol itu. Dan waktu hidup itu masa kurunya itu sama dengan Mbah Mukoyim dari Sindang, Syekh Buyut Adisela dari Sindang. Ya seperti itu yang saya tahu itu. Berarti sejaman ya? Sejamannya dengan Mbah Mukoyim. itu. Mbah Mukoyim. Iya. Iya, Mbah Nah, Mukoyim. kaitannya antara Pak Buyut Pentol dan Mbah Mukoyim itu Ya kalau versi itu kan memang beda-beda sih Iya, ya. Pak Kiai. Ada ya kalau yang orang sini bilang itu Bapak Syekh Pentol itu nggak punya keturunan, nggak nikah. Tetapi ada versi lagi, ada di Buntet pesantren itu ada yang mengatakan bahwa Syekh Pentol itu punya anak 2 perempuan dan salah satunya itu ada yang dinikahi Mbah Mukoyim. Tapi menurunkannya itu siapa saya nggak tahu. Allahu a'lam ya. Iya. Kiai. Karena sejarah kan mungkin beda versi, Banyak versi ya. berarti kalau versi kita ambil dari Buntet, keluarga Buntet itu ya. Iya, ada Ada yang bilang ada yang seperti bilang itu. seperti itu. Bahwasanya Iya. Mbah Buyut Pentol ini mertua dari Mbah Mukoyim. Mbah Mukoyim. Tetapi yang banyak yang lebih akurat itu yang keturunan itu dari Mbah Muta'ad itu. Mbah Mukoyim itu punya mantu Mbah Muta'ad. Oh, punya Gitu. mantu Muta'ad. Kebanyakan itu yang masyarakat tahu Masyarakat gitu. ya. Tetapi ada juga yang mengakui bahwa ini juga termasuknya mertuanya Mbah Mukoyim. Luar biasa, sejarah itu panjang ya, kalau Panjang, bisa diungkit panjang. ini ya, kalau diceritakan ya. Luar biasa. Kalau asalnya Mbah Buyut Pentol itu di daerah mana itu? Ya? Mbah Buyut Pentol itu dari Banten. Oh, dari Dari Banten. Banten. Itu untuknya itu dari Banten, dari
Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin. Berarti kalau turun dari Syekh Hasanuddin nyambung ke Kanjeng Sunan Gunung Jati Iya. berarti ya? Iya. Karena Nyambung, Syekh Hasanuddin betul. ini anak dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Iya. Iya, berarti ujungnya itu ke Sunan Gunung Jati Sunan juga Gunung ya. Syekh Sarif Subhanallah. itu. Syekh Sarif. Syekh Sarif. Banyak yang jero di sini ya. Banyak. Alhamdulillah sekarang juga, dulu kan waktu saya kecil sih jarang yang masyarakat sekitar sini yang ziarah tuh jarang. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang nambah pesat sampai kalau tiap malam Jumat itu banyak sekali dari seorang anak ziarah kepada orang tua, kepada Iya. kakeknya itu banyak. Alhamdulillah sekarang gitu. Jadi tergugah gitu dengan adanya istilahnya makam tua di sini. Betul ya. Menurut keberkahan juga ya Iya, Pak Kiai ya, keberkahan juga. dari para wali Allah gitu. Kalau ada cerita-cerita keunikan nggak tentang makbaroh di sini itu? Ya ada sih, ada biasanya untuk kalau ada orang yang sakit dulu pernah ada kejadian itu orang yang nggak bisa berjalan gitu. Kalau istilahnya sekarang kan lumpuh gitu. Itu suatu saat itu ziarah di sini itu 1 minggu itu sudah 1 minggu badannya orang yang sakit itu dikerumunin sama semut hitam itu semua penuh dengan semut, tapi ternyata sesudah semutnya itu turun hilang lagi, alhamdulillah sembuh gitu. Masya Allah. Subhanallah ya. Iya. Langsung spontan bisa Iya. sembuh gitu ya. Itu salah satu karomah Iya. Ki Buyut Pentol ya. Tetapi Luar biasa. kebanyakan warga di pondok pesantrennya itu biasanya itu kalau ziarah itu ya tabarukannya itu kalau mau pesantren itu Iya. rata-rata orang sekitar sini itu Iya. ya ziarah ke sini. Nggih. Ziarah ke sini. Berarti orang anak-anak desa Pen-Pen ini sebelum pondok Iya, pesantren mau berangkat Iya, ya, berangkat mau itu berangkat ziarah itu dulu ke sini. ziarah ziarah di dulu sini. ya. Bagaimanapun karena di sini orang tua lah. orang tua dari yang pertama Mamabat Alas daerah Pen-Pen lah. Iya, luar biasa. Sehingga ya mengalap barokah agar ketika di pondoknya mungkin biar betah ya. Iya. Kita jadi futuh antaranya itu, ilmunya ya. gitu ya. Karena otaknya futuh. Nah, untuk ini pakai kaul. Kalau Ada kaulan nggak pakai Ada. di Buyut Pentol? ada itu biasanya itu bulan 11. Kalau di bulan 11 itu ada Jumat Kliwon, maka Jumat Kliwon itu untuk jadi patokan di bulan 11. Nah, apabila tidak ada Jumat Kliwon di bulan 11, maka Jumat kedua di bulan 11 Di itu bulan 11 berarti bulan Iya. 11 itu bulan November ya. November ya. November, di bulan November itu. November ini. Bulan depan berarti. Bulan depan. Bulan 11. 11. Kalau masyarakat di sini disebutnya itu babarik. Babarik. Kalau bahasa santrinya kan fabarik. 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 Nah, Iya, iya. fabarik. Mengharap Iya, keberkahan mengharap gitu ya. keberkahan. Babarik. Itu luar Cuma biasa. karena bahasa masyarakat itu kan campur aduk. Campur aduk Karena ya. paham enggak kan gitu masalah artinya, bahasanya juga kan kadang-kadang sekedar keluar ya itu yang biasanya yang jadi patokan gitu. Babarik nanti Babarik bikin gitu ya, hawalan di Pak, ya. sini gitu. Di sini ya. Tetapi kalau bahasa santrinya fabarik ya. Fabarik Gitu. ya. Mangga sedulur datang ke kaulan Ki Buyut Pentol yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Kiai Abdul Malik. Kita mengharap keberkahan dari para wali Allah. Kalau ada misalkan pernah terjadi nggak Kiai di sini ketika niatnya jelek mau mencari sesuatu apa, pernah nggak dilemparkan atau kejadian bagaimana? Biasanya itu ada yang dilempar sampai apa istilahnya diusir dari makam ini ada gitu. Karena apa istilahnya ditakut-takuti, ada kan berupa makhluk yang sangat besar seperti itu. Jadi mereka itu lari seperti itu. Makanya pada intinya itu kalau orang ziarah itu ya mendoakan orang yang mati, mengikat kita itu akan mati. Iya. Nah, apabila kita mati ada enggak yang dijarohi seperti Benar. Syekh ini kan gitu. Subhanallah ya. Iya, berarti ziarah itu memang untuk mengingat kita untuk kematian ya Pak ya. Kematian. Kematian kita. Ya, agar kita mawas diri lah. Pasti. Kalau kita ingat kematian, ingin berbuat kesalahan, itu tidak terjadi. Dan ketika kita berziarah ke makam para wali Allah, memang
sekerentak kita itu, kita bisa nggak sih, dalam arti ketika kita meninggal ada nggak sih yang menjauhi kita gitu Pak Kiai. Iya, iya. Gitu, sehingga amal perbuatan kita di dunia ini makin baik gitu, biar masyarakat yang masih hidup mengingat akan kelakuan ataupun kebaikan orang yang sudah meninggal itu. Ya kalau kita sering ziarah kepada orang tua, kepada para aulia, itu pasti kalau kita meninggal juga ada juga orang yang ziarah kepada kita, itu ada Iya. gitu. Jadi kalau seseorang itu berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik juga kepada kita. Apabila kita itu ahli ziarah, insya Allah kita juga nanti kalau kelak kalau sudah mati itu ada yang ziarah mendoakan kita apabila Amin, ya kita Allah, sudah amin. meninggal seperti itu. Amin. Amin. Semoga sedulur Nusantara, ayo kita tingkatkan lagi ziarah apa yang sudah diterangkan oleh Pak Kiai Abdul Malik tadi. Semoga ketika kita sering berziarah ke makam orang tua kita, ke saudara kita, terutama ke para waliullah, orang-orang soleh, maka ketika kita di dunia sering berziarah, maka kita akan meninggal akan ada yang berziarahi kita ataupun mendoakan kita ya Pak Kiai. Iya. Sebenarnya ini ilmu yang luar biasa sedulur. Gitu. Ini berarti di area sini, di dalam makbor itu cuma ada satu makam Pak Kiai. Iya, ada satu. Yang sisanya kan adanya di luar gini. Iya. Ya mungkin entah ini santrinya atau keluarganya nggak paham gitu. Dan masalah kurun waktu itu ya bagi saya sih patokannya dari sejarah orang tua itu masanya itu kurunnya dengan Mbah Mukoim, Mbah Ardisela, apabila dari ulantaranya itu Mbah Musa, Syekh Mbah Musa itu. Ya kalau dilihat dari jati, pohon jati ini kan berapa ratus tahun ini. Ini Saksi hidup sedulur, berarti ya? saksi Iya. hidup jati. Jati ini Di belakang Pak Kiai ini yaitu udah ratusan tahun. Ratusan gitu, Pak tahun. Kiai. Ini pohon jati luar biasa. waktu saya kecil juga memang udah sebesar Udah ini. gede Pak Kiai ya? Iya, udah gede. Subhanallah ya. Udah gede. Udah Saksi seperti hidup ini. lah. Saksi hidup. Saksi hidup luar biasa. Dan ada yang belakang sebelah sana lagi ada lagi. Ada lagi. Iya, bahkan lebih besar dari ini pohonnya. Oh, Coba tengok sebelah sana ada. Nanti kita kita melihat ya, kita telusuri lah. telusuri Kita lihat-lihat. jati-jati, kita lihat-lihat ke area pemakaman. Ya, coba aja lihat sini setelah ini sini. Heeh. Ada. Kalau peninggalan Mbah Buyut Entol sendiri yang tersisa apa ya? Ya kalau secara fakta sih nggak ada sih. Kalau secara fakta Iya, nggak ada. tetapi kalau secara secara futuh kan di sini tuh banyak orang-orang yang ikut dengan beliau itu. Seperti banyak yang pesantren, yang yang menyebarkan agama itu mungkin salah satunya jasanya beliau. Jasa itu. beliau Kiai Pentol itu Iya. tadi ya. Jadi Syekh Entol itu enggak meninggalkan bangunan atau apa enggak, tetapi yang beliau tinggalkan itu hanya pendidikan agama. Pendidikan agama yang saya tahu ya, itu. syiar agama ya, luar biasa. Mungkin peninggalannya Danau Setu ya. Iya, kenang-kenangan Kenang-kenangan itu. yang tersisa itu Danau Iya, Setu. Danau Setu. Iya. Berarti ini kemungkinan santri-santrinya beliau ya. Insyaallah. Yang santrinya. Seperti di Buyut Muji itu ya, Iya, Kang Faisal ya, ada santri ke Buyut Muji itu ada 4 itu tuh ya. iya ada 4. Heeh. Itu aslinya sudah diratakan. Heeh. Tiba-tiba muncul sendiri Muncul lagi. dengan sendirinya gitu kan. Mungkin makam ini juga apa namanya, santri-santrinya beliau Ki Buyut Pentol. Kita berkeliling ke area makbaroh Ki Buyut Pentol. Nah, di samping kanan saya yaitu santri-santri beliau Ki Buyut Pentol. Ini totalnya ada 8 ya. Ada 8 ya. Santri beliau yang ada di wilayah sini ada 8. Ayo kita ke sini. Subhanallah. Sedulur Nusantara, memang benar ini lebih besar dari yang tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Abdul Malik. Ini ya Pak Kiai? Iya. Saksi hidup ya. Saksi hidup
dakwahnya bagi Pentol dan itu perjuangannya bagi Pentol. Mungkin ratusan tahun ya. Iya. Ratusan tahun. Luar biasa. Subhanallah. Mau lihat ini makbaroh. Kita lihat makbaroh bagi Pentol. Kita lihat makbaroh ibunya Pentol. Mangga sedulur. Salam. Beliau yang sangat berjasa di daerah Desa Penpen, Desa Penten, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dan mudah-mudahan ketika kita ziarah kita mendapat keberkahan amin amin dari amin. beliau, wali Allah Bapak Pentol ini. Kemudian ketika kita memasuki makbarah seorang aulia atau kita ziarah ke makam orang tua kita, ziarah ke makam guru-guru kita, yang diutamakan adalah adab, bagaimana kita sopan santun kita. Walaupun beliau sudah meninggal, walaupun orang tua kita yang sudah meninggal, kakek moyang kita meninggal, tetap adab kita sebagai anak-anak muda Ya. yang masih hidup mendahulukan sopan santun. Kemudian tujuan dari video kita ya, ziarah itu bukan mencari sesuatu apapun jenisnya selain keberkahan, agar kita bisa mendapatkan barokah dari para aulia. Amin. Ya, kita mendoakan para wali, tujuan kita itu ingin didoakan kembali oleh para wali, Karena beliau itu kekasih Allah. ya kasih Allah. Keunikan dari percakapan tadi dengan kiai, bahwasanya doanya Babuy Pentol ini sangat diijabah. Jadi keutamaan dari Babuy Pentol adalah keijabahan doanya. Doanya itu selalu diijabah. Masya Allah. Makanya banyak masyarakat sekitar ketika ingin berangkat mondok itu kan berziarah dulu ke makam beliau ke Babuy Pentol agar apa? Agar mungkin pondoknya itu kerasan, Betah lah. betah gitu Betah. kan, mendapat ilmu yang manfaat, bukan apa namanya otaknya, pikirannya bisa menyerap pelajaran-pelajaran yang ada di pondok pesantren gitu kan. Iya. Faisal. Berkat wasilah dari Babuy Berkat Pentol. wasilah Babuy Pentol. Sahabat Nusantara, sekarang kita mau minta wajangan dari Pak Nasihat, Kiai. Iya, nasihat lah. Kalau orang Cirebon bilang wajangan. Wejangan. Wejangan apa wajangan? Pak? Wejangan. Wejangan. Kalau menjangan itu ini Rusa ya? rusa menjangan. Kalau jangan itu sayuran. Saya rasa Sayur asam itu jangan. minta nasihat bagaimana kita ketika berziarah, adab kita ketika berziarah ke makam para wali atau ke makam ulama atau ke makam orang tua, kita minta saran lah dari Pak Kiai. Ya kalau mau ziarah itu diantaranya kan suci, ya, wudhu dulu dengan pakaian yang rapi, bersih, tutup aurat, gitu. Dan jangan pernah bosen ziarah untuk mendoakan orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan siapa saja yang selagi dia itu masih muslim, maka kita itu jangan pernah bosan dan jangan pernah capek untuk berbuat baik dan berdoa kepada sesama muslim yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, itu aja. Terima kasih Bapak Kiai sudah memberikan nasihat kepada tim Jejak Wali Nusantara, umumnya kepada sedulur Nusantara dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih. Sekali lagi lah, Oh, sekali lagi. minta doanya Nyai agar tim Jejak Wali Nusantara ini selalu istiqomah dan terus mengorek sejarah para wali, Nyai, agar tujuan kita pemuda-pemuda suka dengan ziarah, Mengenal wali-wali Allah. wali-wali Ya. Allah.
Ya doanya sholawat aja lah, masing-masing aja. Doanya sholawat aja masing-masing gitu aja. Sing penting itu kan istiqomahnya itu. Istiqomahnya, amin. Berdoa Mudah-mudahan. istiqomah, insya Allah itu akan menemukan apa yang kita harapkan. Amin. Amin, Ya Allah. Allahumma amin. Baik, sudah. Terima kasih Bapak Kiai. Sedulur Nusantara dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang bersama Bapak Kiai Abdul Malik mengulas tentang ziarah dan mengulas tentang sejarah di Buyut Pentol. Terima kasih Bapak Kiai. Sama-sama. Jazakallah khairan katsira. Jangan kemana-mana, terus pantengin channel kita di Jejak Wali Nusantara. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.